Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan strategi catur untuk melawan pembukaan gambit menteri. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingannya, dimana pertandingan ini saya ambil antara Milonari memegang bidak putih melawan Luis Cabral memegang bidak hitam, di mana putih mengalami pembukaan D4, kuda ke F6, India defend, kuda ke F3, D5, C4, gambit menteri, C6, kuda ke C3, kuda B ke D7, E3, E6, di mana variasi semi slave dimainkan. Gajah ke D3 langsung memantau petak H7, D kali C4, gajah kali C4, B5 mengancam juga gajah ke D3, tetap sama mengancam pion H7, A6 terlebih dahulu buat mensupport pion, rokade, C5, B3 mengaktifkan gajah ke B7 menyerang kuda, menteri ke E2 memimpin raja, menteri ke B6, dan jelas teman-teman tetap sama penyerangan di sayap raja putih. Benteng ke D1 menguasai jalur D, gajah ke E7 terlebih dahulu mempersiapkan rokade, A4 mencoba mendobrak di jalur A, B4 mengancam kuda ke B1, benteng C8 menguasai jalur C, kuda B ke D2, dan jelas ini bisa berkembang ke C4 untuk menyerang menteri dan juga bisa berkembang lagi ke petak E4. C kali D4, kuda ke C4 terlebih dahulu menyerang menteri A7, kuda kali pion D4. Nah, lihat teman-teman di mana kuda ini juga langsung membuka ruang buat menteri bisa berkembang. Rokade, gajah ke D2 mengancam pion dan sekaligus membuka ruang buat benteng agar bisa menguasai jalur C. A5 untuk mensupport pion terlebih dahulu, kuda ke B5 menyerang menteri A8. Nah, di mana mengancam pion di peta G2 dua kali. Kuda B ke D6 menyerang juga gajah menyerang benteng. Nah, di posisi seperti ini juga hitam memilih dengan gajah pukul pion G2, mengorbankan kualitas perwira. Kuda kali benteng kali kuda, benteng E1, gajah ke F3 menyerang menteri F1, dan jelas teman-teman ini juga bisa berkembang ke jalur H3 dan sekaligus membantu pertahanan raja putih. Menteri ke D5, dan jelas teman-teman ancaman skakmat dalam dua langkah. E4 terlebih dahulu menyerang menteri dan sekaligus membuka ruang buat gajah memantau petak G5. Dan di posisi seperti ini juga Luis Cabral memilih dengan benteng kali kuda, mengorbankan dua perwira sekaligus teman-teman. Nah, apabila pengorbanan menteri diterima dengan pion kali menteri, maka benteng G4 skak, menteri G2 menutup benteng kali menteri skak, raja 1, maka benteng G3 skakmat. Nah, oke, kita kembali lagi di seperti ini. Apabila dijawab dengan raja F1, maka benteng kali pion, ancaman juga skakmat, langkah wajib gajah pukul pion skak, raja kali gajah, dan langkah apa saja, misalkan raja G1 maka benteng H1 skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya.
Nah, untuk di langkah aslinya ini diterima pengorbanan beteng. Pion kali beteng tetap sama mengancam menteri. Menteri H5 dan jelas teman-teman ancam juga skakmat dalam 2 langkah. Gajah ke F4 dan jelas bisa membantu pertahanan Raja Putih. Kuda G4 ancaman juga skakmat ke depan dan sekaligus pion bisa langsung maju ke G5 untuk menyerang gajah. Gajah ke E2 mengadu gajah. Kuda D ke E5 untuk mensupport gajah. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila putih berani menjawab dengan gajah full kuda, maka menteri full gajah. Ancamannya tetap sama, skakmat dan sekaligus mengancam beteng. Menteri H3 dan gajah kali gajah. Di mana beteng di petak A1 masih terancam oleh menteri. Beteng A2 dan gajah kali pion menyerang beteng. Beteng ke C2 menyerang gajah, menteri ke G5. Dan jelas ancamannya tetap skakmat ke depan. Menteri G3, gajah ke A6, H3 menyerang kuda, kuda ke E5, dan menteri kali menteri, gajah kali menteri. Nah, di seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 perwira. Dan juga 1 pion bebas di petak B4 teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan G3 menyerang kuda. Dan Louis menjawab dengan gajah ke C5. Dan apabila pion kali kuda maka ancamannya skakmat di petak H1. Maka gajah G3. Nah, sebelumnya teman-teman tipe seperti ini, apabila gajah kali gajah, maka kuda kali gajah skak, raja G2, kuda ke H4 skak, raja G1, kuda ke F3 skak, langkah repetisi, raja G2, kuda ke H4 skak, raja G1, barulah kuda kali pion, gajah E3, dan kuda kali pion, beteng A ke D1, H6. Nah teman-teman, tipe seperti ini jelas hitam unggul mutlak dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkahnya ke-29. Nah, untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah G3 untuk mensupport pion. Tetapi Luis Cabral memiliki langkah yang brilian. Coba kalian pas video ini dan temukan langkah briliannya teman-teman. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah kuda kali pion F2. Dan dijawab dengan gajah kali kuda, menteri G5 skak, raja H2, menteri ke F4 skak, gajah menutup. Dan di seperti juga teman-teman, hitam memiliki langkah pamungkas ataupun langkah kunci kemenangan. Coba kalian pause video ini dan temukan langkah kuncinya. Nah, selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah gajah ke G1 skak. Dan menteri kali gajah, kuda ke G4 skak. Langkah paksa lagi pion kali kuda, maka menteri H6 skak. Langkah paksa gajah ke H4, menteri kali gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.